Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Saat ini saya ingin sharing mengenai materi analisa rasio keuangan. Baik, kita lanjut untuk analisa rasio keuangan ini merupakan sebuah ukuran gitu ya. Ini sebagai perbandingan antara laporan laba rugi, neraca dan atau keduanya gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan di antara laporan laba rugi yang sudah dibuat dan neraca gitu. Kemudian selanjutnya rasio keuangan ini dirancang untuk mengetahui gitu ya, mengungkapkan sebuah informasi tentang kekuatan atau kelemahan gitu ya, yang ya relatif di suatu perusahaan gitu. Nah, suatu perusahaan itu bisa dilihat, dibantu datanya melalui rasio ini gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada pada industri yang sama gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kalau perusahaan ini seperti ini tarafnya, perusahaan yang satu lagi tarafnya seperti ini. Jadi sebagai pengukur gitu, pembanding, dan juga kita bisa mengetahui informasi tentang kekuatan atau kelemahan yang relatif pada suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya, rasio keuangan juga menunjukkan posisi keuangan selama periode tertentu gitu. Jadi biasanya kita ada laporan-laporan keuangan, dan periode keuangan itu nanti bisa bisa memberikan informasi yang berguna bagi pembentukan rasio keuangan ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya analisa analisa rasio ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama di sini ada cross section ya gitu ya. Nah, ini membandingkan rasio keuangan perusahaan yang berbeda ya untuk waktu yang sama. Misalnya membandingkan perusahaan dengan pesaing utama gitu ya, ataupun pada industri yang sama gitu ya. Intinya ini membandingkan pada waktu yang sama gitu ya. Nah, kemudian ada namanya time series. Nah, ini melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio keuangan gitu ya. Jadi tadi seperti yang di awal dijelaskan, di sini ada, kita bisa tahu kinerjanya gitu berdasarkan dari perbandingan kondisi keuangannya. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama ada namanya rasio likuiditas gitu ya. Nah, rasio likuiditas ini menginformasikan hubungan gitu ya antara aktiva lancar perusahaan dan hutang lancar gitu ya. Nah, rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang yang jatuh tempo. Jadi hutang-hutang yang memang sudah harus dibayar ini ya kewajibannya harus dipenuhi gitu. Nah, ini dalam rasio likuiditas gitu. Kemudian selanjutnya rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Biasanya jangka pendek itu 1 tahun ya, 1 tahun ke bawah gitu ya. Kan di sini juga ada aktiva lancar dan hutang lancar. Kalau aktiva lancar berarti harta-harta lancar gitu ya, batas waktunya 1 tahun ya. Jadi kasarnya pencairan dananya itu bisa dilakukan dengan jangka yang cepat gitu ya, batas waktu 1 tahun. Kalau hutang lancar ya batas pelunasan atau pembayarannya maksimal 1 tahun gitu. Nah, ini rasio likuiditas. Jadi mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
kewajiban ini ya berarti hutang karena harus dibayar. Nah, dua jenis rasio likuiditas ini yang sering digunakan, yaitu yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat. Nah, untuk rasio lancar ini atau dinamakan juga current ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tadi yang 1 tahun ke bawah gitu ya, dengan aset lancar yang dimilikinya. Jadi ada rasio perbandingan di sini antara hutang dan aset lancar. Aset lancar tadi adalah aset-aset yang bisa digunakan atau bisa diuangkan atau bisa dicairkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun gitu ya. Jadi cepat gitu ya. Kalau lebih dari 1 tahun ya berarti tidak bisa dikatakan lancar karena susah dicairkan gitu ya. Anda punya rumah misalnya, ingin dicairkan ya belum tentu cair dalam waktu cepat, karena kalau menjual rumah kalau memang ketemu pembelinya yang cocok ya bisa cepat, tapi bisa juga lambat gitu ya. Jadi belum tentu cepat gitu ya. Nah, kalau di sini sudah pasti bisa dicairkan dengan cepat gitu ya. Nah, berarti ada ada kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, ini ada rumusnya current ratio di sini, yaitu aset lancar dibagi hutang lancar gitu ya tadi. Kemudian selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat tadi yang kedua ya. Rasio ini memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan. Nah, dibanding dengan rasio lancar. Jadi bisa dikatakan lebih detail lagi gitu ya, lebih baik lagi. Yaitu adanya peniadaan persediaan gitu ya. Jadi persediaannya ditiadakan gitu. Kenapa ditiadakan? Ya karena di sini dikatakan memerlukan jangka waktu yang lama untuk dikonversi menjadi kas atau menjadi uang gitu, bisa jadi dikatakan seperti itu, atau alat pembayaran yang cepat lah gitu ya. Jadi persediaannya ini ditiadakan, dikurangi gitu ya. Nah, seperti pada rumus di bawah ini. Nah, rumus di bawah ini kita lihat quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancarnya. Persediaannya ini dihilangkan, dikurangi gitu ya. Dikeluarkan dari aset lancarnya karena tadi agak sulit dikonversi menjadi kas gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah contoh untuk menghitung. Tadi ada dua ya, current ratio atau rasio lancar, yang kedua quick ratio atau rasio cepat. Nah, kita lihat di sini ada soal ya, ada aktiva lancar, jumlah hutang lancar, jumlah totalnya. Kas 10 juta, kemudian piutang 10.500.000, piutang wesel 10 juta, persediaan 27 juta, perlengkapan 8 juta, totalnya 66 juta. Kemudian ada utang dagang 11.500.000, utang wesel 12 juta, utang gaji 4.500.000, utang lain-lain 5 juta, dan total 33 juta. Nah, kita masuk ke tadi current ratio dan quick rasionya ya. Nah, rumusnya tadi kan untuk current ratio yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Nah, kita lihat tadi di soal sudah diketahui 66 juta aset lancar, utang lancarnya 33 juta, tinggal dibagi saja, hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, kita lihat maksudnya apa? Artinya angka 2 ini kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya ini dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan tadi adalah perbandingan 2 berbanding 1 gitu ya, atau 200%. Nah, setiap rupiah 1 rupiah gitu, setiap 1 rupiah utang lancar ini dijamin dengan aset sebesar 2 rupiah, berarti 2 kali lipat gitu ya. Punya hutangnya 1 tapi punya asetnya 2 gitu ya.
Anda punya hutang 1 juta tapi Anda punya aset lancar nilainya 2 juta, berarti aman sebetulnya kan. Yang repot itu kebalik gitu. Anda punya hutang 2 juta tapi aset Anda cuma 1 juta, aset lancar Anda. Bisa jadi nanti akhirnya jadi terkendala dari pembayaran utang. Jadi bisa jadi mungkin nanti kredit macet gitu ya. Susah membayar utang karena kesulitan gitu. Nah, ini baik berarti ya, 2:1 200%. Kita lihat di quick rasionya tadi meniadakan persediaan ya. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kita lihat 66 juta dikurangi 27 juta tadi untuk persediaannya dibagi 33 juta utang lancarnya sama dengan 1,181. Nah, di sini artinya adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan aset lancar tanpa persediaan ya. Berarti tadi persediaannya dikeluarkan di sini ya. Nah, tanpa persediaan sebesar 1,181 berbanding 1 gitu ya, atau 118,1%. Jadi setiap rupiah hutang lancar akan dijamin dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar Rp 1,181 rupiah. Nah, berarti masih aman lah, masih hampir sama gitu ya, tapi lebih sedikit gitu. Tapi berarti masih bisa gitu ya, masih aman posisinya, masih bisa membayar gitu. Selanjutnya adalah kalau tadi liabilitas, sekarang solvabilitas. Nah, solvabilitas di sini adalah melihat seberapa jauh aktiva perusahaan ini, aktiva atau harta perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar gitu, berdasarkan kemampuan perusahaan dalam membandingkannya dengan apa? Dengan modalnya tadi gitu ya. Perusahaan sebaiknya memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada hutang, yaitu solvabilitas. Berarti semakin modalnya lebih besar daripada hutang, berarti semakin solvable gitu ya. Nah, di sini berarti baiknya sih harus lebih besar modal itu daripada hutang. Nah, kemudian kita lihat rasio solvabilitas. Ada yang pertama ini adalah rasio total hutang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Nah, di sini rasio hutang terhadap total aktiva ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap total aktiva. Nah, total hutang terhadap total aktiva, total apa? Total harta gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh hutang gitu ya. Rumusnya seperti ini, debt to total asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aset gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini mengukur sampai seberapa besar jumlah modal sendiri ya, modal si perusahaan tadi yang dijaminkan atas hutang gitu ya. Nah, biasanya kan kita sering dengar ya, harus ada jaminan gitu ya. Ini dijaminkan atas hutang, termasuk utang jangka pendek ya. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, tetapi sebaliknya bagi pihak perbankan resikonya semakin besar gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau jaminannya lebih kecil, hutangnya besar juga beresiko ya. Kita lihat debt equity ratio ini rumusnya total hutang dibagi ekuitas pemegang saham gitu ya. Nah, kita lihat ke contoh perhitungannya dari debt equity ratio dan debt total asset ratio ini. Di sini ada soal total aktiva sebesar 3 juta
500. Utang jangka pendek 750.000. Utang jangka panjangnya 850.000. Ekuitas pemegang saham 1.900.000. Total utang ditambah ekuitas pemegang saham 3.500.000. Ini utang di total ditambah ekuitas sama dengan 3.500.000. Nah, kita lihat untuk yang pertama tadi debt to equity ratio ya, yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Total utangnya 1.600.000, jadi utangnya ditambahkan ya. Ditambah ekuitas tadi, ekuitasnya 1.900.000. Hasilnya adalah 0,84 atau 84%. Nah, artinya adalah setiap 0,81 rupiah dari total utang dijamin dengan ekuitas sebesar 1, atau setiap 1 rupiah yang diberikan oleh pemegang saham atau kreditur, maka kreditur di sini memberikan pendanaan 0,81 gitu ya. Jadi setiap ada 1 rupiah yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur akan memberikan 0,81 rupiah gitu ya, pendanaan uang. Perbandingannya seperti itu. Nah, kemudian untuk debt to total asset ratio di sini total utang dibagi total aset. Jadi total utangnya 1.600.000 ya. Total asetnya tadi yang pertama di atas 3.500.000. Hasilnya 0,46 atau 46%. Di sini artinya adalah 46% dari aset perusahaan ini didanai oleh utang gitu ya. Sedangkan 54% sisanya pendanaan berasal dari pemegang saham. Nah, ini perbandingannya seperti itu. Jadi perbandingan debt atau hutang ke total aset, rasio ke rasio total aset atau total harta gitu ya. Selanjutnya tadi solvabilitas, sekarang adalah profitabilitas. Nah, profitabilitas di sini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sesuai katanya profit gitu ya. Di sini laba berarti ya. Profitabilitas ya. Jadi kemampuan dalam menghasilkan laba. Hal ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama di sini kita lihat ada kebijakan likuiditas atau tadi yang berhubungan dengan kemampuan dia membayar hutangnya gitu ya. Kemudian manajemen aktiva, manajemen hutang atau solvabilitas terhadap hasil operasional perusahaan. Kita balik sedikit ke awal gitu ya. Tadi ya. Untuk mengingat. Nah, ini likuiditas, ingat ya. Jadi rasio di sini likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, kemampuan dia membayar hutangnya gitu ya. Kemudian ada tadi rasio solvabilitas apa? Jadi sejauh mana aktiva bisa yang dibiayai oleh utang atau pihak luar dan kemampuan perusahaan membandingkan dengan modal itu ya. Jadi kalau yang pertama kemampuan membayar hutang, yang solvabilitas ini komposisi modal dan hutang gitu ya. Baik, kita lanjut ke profitabilitas ya. Di sini proses perusahaan di sini dalam menghasilkan labanya seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang pertama adalah profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Nah, kita lihat yang pertama adalah GPM atau gross profit margin. Gross profit margin ini mengukur laba kotor atau gross profit ya, laba kotor perusahaan dari aktivitas
penjualan. Ya, laba kotor dari aktivitas penjualan. Nah, kita lihat rumusnya gross profit margin ini laba kotor dibagi penjualan bersih, atau sama dengan di sini penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih. Kita lihat yang kedua adalah NPM. Kalau tadi GPM, ini NPM. Ini net profit. Tadi gross profit, laba kotor, ini net profit, laba bersih. Net profit margin digunakan untuk menunjukkan keuntungan neto atau keuntungan bersih atau laba bersih dari setiap penjualan. Net profit margin ini rumusnya laba bersih setelah pajak. Jadi setelah dipotong pajak dibagi penjualan bersih, gitu ya, atau setelah dipotong beban-beban, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya, yang kedua, profitabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi, gitu ya. Yang pertama adalah ROA. Kita pernah dengar mungkin ROA, return on asset. Nah, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanam pada aktiva atau pada asetnya untuk operasi perusahaan. Nah, dalam memperoleh keuntungan, gitu ya. Jadi kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan menjadi harta perusahaan untuk operasi perusahaan. Operasi perusahaan ini untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan, gitu ya. Rasio ini juga menunjukkan produktivitas dari seluruh perusahaan. Jadi semakin produktif berarti semakin menghasilkan perusahaan tersebut. Rumusnya adalah yaitu return on asset. Di sini laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi total aset. Yang berikutnya setelah ROA yaitu ROE, return on equity. Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas, modal sendiri atau ekuitas, dan menunjukkan laba bersih yang didapat atau diperoleh dari modal pemilik atau ekuitas tadi ya. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi ekuitas pemegang saham. Kalau tadi dibagi total aset, di sini dibagi ekuitas pemegang saham. Oke, karena returnnya on equity. Equity ini ekuitas, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat contohnya. Ada laba kotor 1.500.000, kemudian HPP 2.700.000, total aktiva 3.500.000, beban administrasi penjualan dan umum 950.000, pajak 1.150.000, maaf, ekuitas pemegang saham 1.900.000. Nah, hitunglah GPM, NPM, ROA dan ROE, gitu ya. Baik, kita lihat untuk GPM, gross profit margin. Rumusnya tadi laba kotor dibagi penjualan bersih. Sama dengan di sini rumusnya lagi penjualan bersih kurangi HPP bagi penjualan bersih. Tadi laba kotornya 1.500.000 dibagi penjualan bersih 4.200.000, gitu ya. Nah, kita dapat hasilnya 0,357 atau 35,7%. Nah, ini artinya bahwa setiap 1 rupiah penjualan, setiap 1 rupiah penjualan memberikan penghasilan kotor 0,357, gitu ya. Perbandingannya seperti itu untuk gross profit margin, laba kotor ya. Kemudian net profit margin ini laba bersih setelah pajak dibagi
penjualan. Berarti dikurangi dulu di sini ya beban-beban yang ada gitu ya. Baru hasilnya dimasukkan. Ini 400.000 dibagi tadi penjualan bersihnya 4.200.000. Hasilnya 0,0952 atau 9,52%. Artinya setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan 0,0952 itu ya, untuk yang net profit atau laba bersih. Selanjutnya yang ROA-nya atau return on asset, laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi total aset. Tadi laba bersihnya adalah 400.000 dikali 100% dibagi total aset adalah 3.500.000 seperti yang di soalnya. Hasilnya 1,14%. Nah, kemudian return on equity atau ROE, laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi ekuitas pemegang saham. Di sini 400.000 dikali 100% dibagi 1.900.000. Hasilnya 21,5%. Itu ya. Kemudian yang terakhir bahasannya yaitu sistem Dupont. Ini sepertinya istilahnya berasal dari bahasa Perancis ya, Dupont. Nah, ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan. Berapa sih marginnya gitu ya. Ingin mengambil berapa persen keuntungannya gitu ya, labanya. Kemudian rasio perputaran aktiva serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas equity atau return on equity tadi. Nah, sistem Dupont ini dapat digunakan untuk menganalisa cara-cara untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Baik, ini mungkin bahasan atau sharing saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.